Coba perhatikan dan lihat baik-baik tayangan ini. Ya, ini adalah tayangan penyalaan flare yang terjadi ketika laga antara Persija Jakarta versus PSM Yogyakarta pada tanggal 28 November lalu yang dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Seperti yang kalian lihat, luar biasa, flare-nya sangat banyak dan momen penyalaan flare sebanyak itu disinyalir sebagai luapan ekspresi kebahagiaan dalam merayakan ulang tahun Persija Jakarta. Tapi yang perlu diperhatikan, mau bagaimanapun alasannya, tentu penyalaan flare di dalam stadion jelas sangat dilarang. Satu buah flare aja udah jadi masalah, apalagi ini yang dinyalakan sebanyak itu. Maka harusnya ini menjadi masalah besar yang harus ditangani sesuai dengan kapasitasnya. Tapi sayang, realitanya flare sebanyak itu ternyata seolah gak dilihat oleh Komdis PSSI. Karena faktanya, Komdis PSSI menjatuhkan sanksi hanya untuk satu buah penyalaan flare. Yap, satu buah flare dari flare sebanyak itu. Disclaimer, gue di sini bukan mau menyalahkan Persija, gue bukan mau menyalahkan Jackmania, tapi yang mau gue permasalahkan dan pertanyakan adalah bagaimana integritas dari Komdis PSSI. Karena yang bermasalah di sini bukan hanya penerapan sanksi untuk Persija Jakarta, tapi juga untuk Persib Bandung, bahkan untuk klub-klub yang lainnya. Dan jika hal ini dibiarkan terus-menerus, tentu ini bisa menjadi masalah yang sangat serius. Karena dampaknya bukan hanya untuk klub yang bersangkutan, tapi juga untuk ekosistem sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Maka dari itu, mari kita bahas mulai dari analisis masalahnya, regulasi, dampak, hingga ancaman yang bisa terjadi gara-gara inkonsistensi penerapan sanksi dari Komdis PSSI. Kalau gitu, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi ceritanya, baru aja Komdis PSSI mengeluarkan hasil sidangnya untuk pertandingan di pekan ke-14 BRI Super League, dan sebenarnya udah gak aneh dan gak kaget kalau hasil sidang Komdis PSSI tersebut bakalan rancu. Sanksi yang diberikan gak konsisten. Karena kejadian kayak gini bukan pertama kalinya terjadi sekarang, tapi di hasil sidang Komdis PSSI sebelumnya sejak awal musim, kerancuan pemberian sanksi, inkonsistensi pemberian sanksi, emang udah sering terjadi. Dan sasaran inkonsistensinya pun bukan hanya Persija, bukan hanya Persib, tapi memang klub lain pun merasakan hal yang sama. Nah, kebetulan untuk sanksi di pekan ke-14 yang paling disorot adalah sanksi untuk Persija Jakarta, yaitu penyalaan flare dalam jumlah banyak. Gua gak tahu pastinya berapa, tapi yang jelas bisa dipastikan bahwa flare yang dinyalakan jumlahnya lebih dari 10. Dan sesuai dengan regulasi yang ada dalam kode disiplin PSSI, bahwa jika ada penyalaan flare yang jumlahnya lebih dari 10, maka klub yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda sekurang-kurangnya 200 juta rupiah. Sedangkan yang jadi masalah di sini adalah pemberian sanksi tersebut ternyata sangat jauh dari batas minimal dari yang seharusnya. Karena yang dihitung hanya satu buah flare, alhasil sanksi yang diberikan hanya 60 juta rupiah. Jauh banget kan gapnya dari 200 juta ke 60 juta. Dan tentu atas dasar keputusan tersebut, akhirnya banyak yang mempermasalahkan keputusan ini. Gua lihat ada netizen yang bilang gini, kan penyalaan flare-nya after match bang, bukan pas match-nya masih berlangsung. Nah, ini yang keliru. Gua mau meluruskan pandangan tersebut. Bahwa dalam aturan PSSI maupun FIFA, gak ada ketentuan batas waktu penyalaan flare yang dibolehkan itu kapan. Selagi flare tersebut dinyalakan di dalam stadion dan dalam konteks match yang bersangkutan, mau itu sebelum, ketika, dan sesudah, maka gak ada toleransi untuk flare tersebut boleh dinyalakan. Karena yang harus kita pahami bahwa urgensi dari larangan penyalaan flare di dalam stadion tersebut bukan hanya karena mengganggu jalannya pertandingan, tapi justru ada urgensi yang lebih penting, yaitu terkait keselamatan banyak orang. Dan selagi kondisinya penonton belum dibubarkan, kondisi stadionnya masih penuh, maka jika ada hal yang gak diinginkan, misalnya terjadi kebakaran, bentrok saling lempar flare, kemudian asapnya bikin orang lain jadi sesak nafas, maka itu jelas masih dalam tanggung jawab PSSI dan FIFA. Jadi clear bahwa sanksi ini bisa dibilang rancu karena gak ada toleransi sedikit pun terkait penyalaan flare. Kemudian kontroversinya nggak selesai sampai di situ, masih ada lagi tentang sanksi kehadiran supporter away. Karena di laga tersebut, bahkan secara sengaja Panpel Persija memang memberikan kuota untuk supporter PSIM buat hadir di Stadion GBK.
Nah, sesuai regulasi, tentu yang harusnya kena sanksi adalah dua klub yang bersangkutan, yaitu Persija dan PSIM. Karena di sini, Persija gak bisa mengantisipasi kehadiran supporter tim tamu, dan PSIM gak bisa mencegah kehadiran supporternya. Tapi ternyata yang kena sanksi hanya PSIM, sedangkan Persija gak kena sanksi untuk masalah ini. Dan masih ada lagi masalahnya karena Persib Bandung juga yang di pekan tersebut mereka main away lawan Madura United dan secara jelas ada banyak bobotoh yang hadir di Madura, tapi Persib dan Madura United sama sekali gak kena denda gara-gara kehadiran supporter away tersebut. Jadi sekali lagi gue tegaskan bahwa yang bermasalah di sini bukan Persijanya, bukan Persibnya, tapi memang Komdis PSSI itu sendiri. Mereka sama sekali gak memiliki integritas yang baik karena mereka gak bisa menerapkan aturan dan sanksi secara konsisten dan adil. Dan seperti yang gue bilang, bahwa ini bukan masalah yang sepele, tapi masalah yang sangat serius. Kenapa serius? Karena dampaknya bukan hanya untung dan rugi untuk klub yang bersangkutan, tapi dampaknya bisa meluas mencakup ekosistem sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Terutama yang saat ini paling jelas terjadi adalah konflik antar supporter yang semakin memanas. Kenapa ini bisa terjadi? Karena faktor dasarnya adalah inkonsistensi Komdis PSSI dalam menerapkan sanksi dan ketidaksesuaian penerapan sanksi tersebut berdasarkan regulasi dan aturan yang telah ada. Itu yang jadi faktor mendasar dan utamanya. Padahal idealnya sanksi itu diberikan untuk mendidik, supaya kejadian serupa gak terulang di kemudian hari. Tapi kalau penerapannya kayak sekarang, regulasi dan sanksi yang ada justru seolah jadi pemantik api. Karena dengan kondisi tersebut, memicu yang namanya kecemburuan sosial. Banyak pihak yang merasa gak terima, karena mereka mikir, kemarin kok kita kena sanksi segini tapi mereka cuma segini. Kemarin kita dendanya banyak kok mereka cuma dikit. Yang pada akhirnya di sosial media, timbullah aksi saling ejek-mengejek, ejekan kayak wajar anak papah lah, wajar dibantu sama mantan pemiliknya lah, dan lain hal sebagainya, yang ketika hal tersebut terjadi, jelas makin meningkatkan rasa perseteruan, rivalitas, bahkan kebencian supporter antar satu sama lain. Karena mereka saling merasa bahwa kelompok lain selalu diuntungkan dan dispesialkan oleh Komdis PSSI, sedangkan kita malah dirugikan, yang impactnya permasalahan di antara kalangan supporter jelas gak akan pernah selesai. Karena seolah permasalahan ini dirawat sedemikian baiknya oleh pemangku kebijakan itu sendiri, oleh PSSI itu sendiri. Jadi kayak sekarang nih, penerapan larangan supporter away. Ini adalah regulasi yang sama sekali gak efektif. Kenapa? Karena regulasi ini gak dibarengi dengan langkah nyata untuk memperbaiki ekosistem perdamaian antar supporter. Regulasi ini kayak ya udah sekedar diterapkan tanpa tindak lanjut yang nyata. Supporter away bisa tetap hadir di stadion tanpa ada kendala apapun, seolah regulasi ini hanya menjadi mesin penghasil uang buat Komdis PSSI karena gak dibarengi dengan solusi jangka panjang. Udah regulasinya gak efektif, ditambah penerapannya juga gak benar. Yang justru dengan hadirnya regulasi ini bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru dan memperburuk keadaan. Contohnya aja sekarang, udah sangat nyata bahwa supporter justru malah makin ribut karena ulah dari penerapan kebijakan yang gak konsisten dari PSSI. Dan kalau kita kaitkan dengan salah satu teori dalam ilmu sosiologi, ada yang namanya collective behavior. Artinya ini adalah sebuah cara berpikir atau tindakan yang dilakukan oleh sekelompok besar orang secara spontan atas dasar pengalaman yang terjadi sebelumnya, respon otoritas, dan hukuman atau pembiaran. Maksudnya yang mau gue sampaikan bahwa ancaman paling nyata yang bakal terjadi itu adalah secara kolektif. Dan mereka-mereka yang nantinya melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan, melainkan atas dasar kekesalan yang terjadi gara-gara gak benernya sistem sepak bola dan gara-gara gak benernya kebijakan. Jadi pastinya ada potensi besar untuk di kemudian hari ada masalah terkait penyalaan flare dalam jumlah banyak yang menyebabkan kerusuhan, keributan antar supporter dalam jumlah banyak, bahkan permasalahan mereka yang justru malah makin memanas. Dan sebenarnya kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan pihak supporter, karena pada kenyataannya iklim tersebut justru memang diperparah oleh berbagai macam tindakan, respon, dan kebijakan yang tidak dilakukan secara baik oleh federasi berkali-kali dan dalam waktu yang cukup lama. Sederhananya, realita yang terjadi sekarang itu adalah kegiatan menanam, yang hasilnya entah bakal dipetik kapan, tapi jika hal ini terus-menerus terjadi tanpa ada perbaikan, maka pasti hal tersebut bakal meledak di kemudian hari. Alhasil, balik lagi, kayak yang tadi gua bilang, bahwa regulasi dan sanksi ini memang gak berhasil mencapai tujuan utamanya untuk mengatur dan mendidik karena mereka sendiri yang gak bisa menerapkannya dengan baik. Dan ya, gue di sini nggak bisa berbuat banyak. Gue bukan orang dalam dari PSSI. Gue juga untuk saat ini nggak ada akses sama sekali untuk ke sana. Harapan gue sih dengan video ini justru bisa menyadarkan semua pihak. Yang pertama, yang paling penting adalah untuk kawan-kawan supporter, kawan-kawan pecinta sepak bola nasional, bahwa gue paham situasi ini memang berat.
kita pasti ngerasa greget, ngerasa kesal. Situasinya di sini seolah kita terus-menerus diadu domba oleh federasi. Tapi yang harus diperhatikan bahwa yang jadi masalah dan musuh kita sebenarnya bukan kelompok supporter lain, bukan Jackmania, bukan Bobotoh, melainkan federasi itu sendiri. Supporter di sini nggak tahu menahu soal kebijakan, bukan mereka yang mengatur. Adapun seandainya ada permainan dari klub, masalah paling utama bukan klubnya, melainkan integritas dari federasi. Kenapa mereka bisa sampai dimainkan? Dan untuk federasi, ayolah, jangan mementingkan kepentingan individu, jangan mementingkan kepentingan sebagian pihak, karena yang kalian urus adalah sepak bola Indonesia. Justru bisa lebih enak dan lebih indah jika sepak bola Indonesia bisa berjalan baik dan sehat, karena tentu dengan kondisi tersebut, kita bisa sama-sama maju, kita bisa sama-sama senang, dan bisa memberikan manfaat yang merata untuk banyak orang. Sekarang, pendapat kalian gimana tentang masalah ini? Yuk, kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Gua Jirin Fatoni, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!